Assalamualaikum anak-anak Solih-Solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Hari ini Ustadzah Dian akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Pembelajaran hari ini tentang tema 3 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar yang pertama tentang denah, yang kedua tentang kosakata, dan yang ketiga adalah tentang makna kosakata. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenal letak rumah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Denah berfungsi untuk mencari letak suatu tempat. Berikut ini contoh denah tempat tinggal Siti. Perhatikan anak-anak, di situ ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan musola. Anak-anak, di sini Ustadzah memiliki sebuah cerita yang berhubungan denah tadi ya, yang berjudul tempat tinggal Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 2. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Anak-anak, untuk menentukan posisi kanan atau kiri, kalian harus memposisikan badan menghadap ke jalan raya terlebih dahulu ya. Nah, dari bacaan yang sudah Ustadzah bacakan tadi yang berjudul Tempat Tinggal Siti, sekarang ayo bacalah sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Jawabannya adalah di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Pertanyaan kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jawabannya adalah di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Pertanyaan ketiga, di manakah rumah Siti? Jawabannya adalah rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 2. Dan pertanyaan yang terakhir, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Jawabannya adalah ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah Rp1.000. Anak-anak, ketika menjawab pertanyaan, jawabannya harus dijawab lengkap ya, seperti yang Ustadzah sampaikan di tema 2. Nah, sekarang kita perhatikan jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan isi teks. Berarti kalimat yang Ustadzah berikan huruf tebal itu merupakan isi teks dari bacaan yang berjudul Tempat Tinggal Siti. Artinya, untuk menyebutkan isi teks harus menggunakan kata tanya ya. Kita sudah pelajari di tema 2 dengan singkatan Adik Simba. Semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Sekarang ayo berlatih menemukan rumah berdasarkan denah. Perhatikan anak-anak denah yang Ustadzah tampilkan di layar video ini. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya pertanyaannya. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah. Ayo silahkan dijawab. Rumah siapa? Rumah Siti. Benar sekali. Yang kedua, di samping kiri musola adalah rumah. Silahkan diperhatikan anak-anak, seperti yang Ustadzah sampaikan tadi, kita harus memposisikan badan kita ke arah jalan raya untuk menemukan arah kanan dan kiri. Nah, jawaban yang kedua ini, rumah Bayu. Pertanyaan yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumah. Jawabannya adalah rumah Ayu. Pertanyaan keempat, di samping kanan rumah Adi adalah rumah. Benar sekali, rumah Budi.
Dan pertanyaan yang kelima, di depan rumah Bayu adalah rumah. Ayo diperhatikan, di depan rumah Bayu itu terdapat rumah siapa? Benar sekali, jawabannya adalah rumah Adi. Nah, sekarang berdasarkan denah tersebut, kita melengkapi petak kosong ya. Perhatikan denahnya. Di sana kalian harus mencari sebelah kanan rumah Siti terdapat bangunan rumah siapa? Rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti terdapat rumah Ayu. Satu lagi, di depan rumah Siti terdapat musola. Anak-anak, tadi Ustadzah sudah menjelaskan mengenal letak rumah atau yang sering kita sebut denah ya. Sekarang Ustadzah akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu kosakata dan maknanya. Berdasarkan gambar berikut, temukan kosakata dan maknanya. Di sini Ustadzah memiliki 3 gambar. Perhatikan anak-anak gambar tersebut. Dan di sebelahnya ada 3 kosakata. Kemudian ada 3 makna kosakata. Sekarang kita berlatih untuk menghubungkan ya. Kata yang pertama adalah memasak. Memasak kira-kira yang cocok itu adalah gambar yang benar sekali, gambar yang pertama. Kemudian kosakata yang kedua adalah mencuci. Mencuci kira-kira gambar keberapa ya? Benar sekali, jawabannya adalah gambar yang ketiga. Dan yang terakhir adalah mengelap. Gambar yang kedua. Setelah tadi kosakata sudah kita temukan, sekarang kita ke maknanya. Membersihkan dengan air. Kira-kira makna yang membersihkan dengan air itu kata apa ya? Nah, ini mencuci. Maknanya membersihkan dengan air. Yang kedua, menggosok dengan lap. Nah, arti dari kata mengelap. Dan yang terakhir adalah mengolah makanan, merupakan arti dari kata memasak. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat berdasarkan kosakata dan maknanya ya. Yang pertama, ada gambar berikut. Nah, bagaimana ya kalimat yang tepat? Ibu memasak sayur di dapur. Perhatikan huruf yang Ustadzah berikan warna merah karena di awal kalimat berarti menggunakan huruf kapital dan di belakang kalimat diberikan tanda titik. Gambar yang kedua, bagaimana ya kira-kira kalimat yang tepat? Ayah mengelap sepeda motor. Perhatikan huruf A ya pada kata ayah dan di belakang kalimat diberikan tanda titik karena berupa kalimat berita. Yang ketiga, nah ini kalimatnya yang ketiga. Siti sedang mencuci sayuran. Perhatikan huruf S pada kata Siti dan di belakang kalimat diberikan tanda titik. Nah ini yang perlu diperhatikan dan diingat ya anak-anak. Ketika menulis kalimat, perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Sekarang kita akan mempelajari susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang tepat. Ustadzah memiliki soal yang pertama, Tony mencetak, bekerja, dan Joni sama gol. Kira-kira kata acak tersebut jika diubah menjadi kalimat yang tepat, perhatikan ya, kata Tony di situ Ustadzah berikan warna tebal karena nanti ketika menyusun kalimat, kata yang tercetak tebal itu terletak di awal. Nah, berarti jawabannya adalah Tony dan Joni bekerja sama mencetak gol. Soal yang kedua, mengajak, belajar, Rani, Nina, bersama. Di sana ada kata Rani yang Ustadzah berikan cetak tebal. Berarti Rani nanti berada di awal kalimat. Rani mengajak Nina belajar bersama. Nah, ketika menyusun kata acak, diperhatikan kata yang tercetak tebal.
Kata yang tercetak tebal diletakkan di awal kalimat. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajarannya? Nah, agar lebih memahami, Ustazah memberikan latihan soal ya. Silahkan dipersiapkan buku paketnya. Yang pertama adalah soal halaman 7. Yang kedua adalah halaman 12 nomor 1. Yang ketiga halaman 17 nomor 1. Dan yang keempat halaman 21 nomor 1. Dan yang kelima adalah halaman 25 nomor 1. Kerjakan dengan semangat ya. Terima kasih anak-anak Solih-Solihah kelas 2. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Ingat anak-anak, jika kalian masih belum memahami materi ini, silahkan diputar kembali atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.